ada unsur pidananya diproses sesuai aturan-aturan yang berlaku. Memang dari segi kemanusiaan kita melihatnya cukup prihatin ya, karena nanti ketika dia di dalam sel untuk aktivitas seperti apa gitu kan, kegiatan-kegiatan dia di dalam mau bersih-bersih mau apa itu kan pastinya secara kemanusiaan kita melihatnya pun ada lah rasa simpati untuk kasihan gitu kan. Cuman kalau bercermin dan berkaca dari kejadian yang sudah dilakukan, memang saya kira itu udah masuk ke apa ya, tindakan yang sangat tidak terpuji sih, dan memang hukuman yang dilakukan juga harusnya memang itu bisa untuk menunjukkan rasa adil di masyarakat. Pastinya dari segi kacamata korban-korban kan ada belasan itu ya kan, mahasiswi-mahasiswi atau perempuan-perempuan yang jadi korbannya kan memang kasihan juga gitu, masa depannya kan jadi ini. Saya kira ya inilah maksudnya untuk pembelajaran sih buat kita semua. Ya janganlah berbuat hal-hal yang negatif, berbuat yang melanggar aturan, melanggar pidana. Memang ya harus lebih banyak melakukan hal positif lah supaya terhindar dari tindakan-tindakan yang seperti itu. Bang, apalagi dia bilang nggak layak untuk penyandang disabilitas mungkin hukumannya. Siapa yang bilang? Agus Buntung. Ya waktu dia melakukan itu dia berpikir itu dampak resikonya dan lain-lain gitu kan. Yang saya kira ya harusnya dari pihak kejaksaan, dari pihak polisi, dari nanti hakim yang akan memutuskan kan pastinya melakukan segala sesuatunya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau memang di dalam undang-undang penyandang disabilitas tidak layak ditahan, ya harusnya nggak ditahan. Tapi kalau sampai ada penahanan nanti masuk ke sel, harusnya itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sih. Nggak mungkin penegak hukum melakukan langkah-langkah tindakan-tindakan yang akhirnya melanggar hukum. Akhirnya Bang, dari aku, tapi satu sisi khawatir nggak sih Bang, jadi mengubah mindset orang-orang soal disabilitas dan hukum, seolah hukum hanya berlaku untuk orang normal gitu. Kan terbukti kan dihukum. Sejauh pantauan saya kan dia juga akhirnya dimasukin ke sel. Saya kira itu justru bagus dalam hal untuk presiden ke masyarakat bahwa siapapun kedudukannya sama di hadapan hukum, nggak ada beda-beda gitu kan. Ya harapannya itu akan menjadi contoh nyata untuk kita bercermin. Jangan kita melakukan hal seperti itu, supaya enggak seperti itu. Buat teman-teman yang mohon maaf yang disabilitas juga, ya jangan sampai terjadi hal seperti itu, melakukan hal seperti itu, kan dampaknya udah jelas nih, benar-benar ini. Saya kira itu dalam segi penegakan hukum harusnya kita apresiasi, karena malah itu menjadi sesuatu contoh yang baik di masyarakat sebagai efek jerah. Buat yang lainnya, jangan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, tindakan-tindakan pidana. Kalau saya punya tagline, jadi orang baik lebih asik. Tapi hukuman 12 tahun penjara gimana? Udah cukup? Itu saya nggak bisa masuk di situ karena itu ranahnya di kejaksaan, penuntutan, dan nanti vonisnya kan di hakim. Sudah divonis belum sih? Belum kan? Masih penjabat masih tuntutan kan? Saya kira itu saya nggak bisa masuk ke situ karena pasal-pasal yang disangkakan, yang didakwakan kan juga semuanya kan dari kejaksaan kan yang menuntut kan. Harusnya sih sudah sesuai aturan lah. Bang, aku udah tanggapannya Bang soal polemik di Palestina dengan Israel yang akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata. Mungkin Abang sebagai praktisi hukum juga melihat hal ini seperti apa? Saya melihatnya dengan berita tanggal 19 Januari ini akan kesepakatan gencatan senjata dari Israel terhadap Palestina. Ya, sebagai masyarakat, sebagai manusia, saya sangat bersyukur mendengar ini karena sudah terlalu pedih hati kita. Saya jujur, boleh tanya istri saya, kalau udah lagi nonton serangan-serangan Israel terhadap Palestina itu, kita sambil bisa tiba-tiba otomatis meneteskan air mata gitu, karena betapa hancurnya
masa depan mereka, saudara kita di Palestina, anak-anak kecil, masyarakat sipil, kaum perempuan, kaum lemah yang dibombardir, dia hidupnya udah pokoknya tiap detik nggak ada kepastian, tiba-tiba ada bom masuk, ya udah meninggal. Jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya yang bisa menikmati kehidupan dengan aman dan tentram gitu. Jadi begitu ada pengumuman itu, jujur saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pastinya segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Ya, tapi kemarin kalau nggak salah saya melihat masih ada serangan nih. Apakah memang harus nunggu tanggal 19 baru benar-benar stop atau bagaimana gitu loh? Ya saya kira ayolah kita sesama umat manusia, kita saling cinta, saling damai, saling berempati, saling memberikan support gitu ya. Ngapain sih kayak begitu? Toh hidup di dunia itu cuma sekali gitu. Kita pasti nanti akan mati juga gitu loh. Jadi saya kira setiap orang yang ada di dunia ini punya hak asasi manusia semuanya untuk dapat kehidupan yang layak, dapat bisa melakukan aktivitas secara baik tanpa harus dihantui rasa ketakutan, intimidasi, teror dan lain-lain gitu. Saya kira semoga ini benar-benar adalah awal dari segala perdamaian di muka bumi ini. Saya John LBF sangat mengapresiasi atas gencatan senjata yang disepakati ini. Semoga ini benar-benar bukan hanya sekedar kesepakatan saja, tapi benar-benar bisa ditaati demi dunia yang lebih baik lagi. Satu lagi Bang, disinyalir ini banyak juga spekulasi di masyarakat dunia bahwa gencatan senjata ini adalah buntut dari kebakaran yang terjadi di US, di mana sekarang pemerintah US lagi fokus kepada negaranya sehingga tidak bisa memberikan bantuan kepada Israel. Menurut Abang seperti apa? Ya kalau itu hak prerogatifnya Allah sih, itu kejadian kayak kebakaran di LA dan lain-lain itu kan ya semua. Kalau saya selalu punya prinsip, kami setiap detik yang terjadi di kehidupan manusia itu atas izin Allah, dan ya kita nggak bisa ada di pikirannya pencipta kita, Tuhan yang Allah yang Maha Kuasa. Kalau sekedar cuma berandai-andai ya mungkin kejadian itu untuk mengingatkan, untuk menyentil atau apa kan, tapi ya tetap saya menyampaikan rasa bela sungkawa, duka cita yang mendalam juga atas musibah di kebakaran di LA juga, karena ini kan juga korbannya ada umat manusia juga di situ. Tapi Bang melihat ada keterkaitan nggak sih kebakaran di LA dan gencatan senjata? Wah itu konspirasi kayak gitu saya nggak bisa menduga-duga atau mengira-ngira ya. Kalau kebakaran di LA, terus ini di sini. Ya bisa jadi ada keterkaitan, bisa jadi enggak juga. Memang itu ada kompor meleduk kali di sini terus jadi merembet kemana-mana gitu. Artinya sekarang fokusnya bangsa Indonesia untuk membantu sekarang lebih untuk membangun kembali begitu Palestina. Iya, harusnya kita bergandeng tangan semuanya. Ya, yang bisa bantu dana kita kirim dana, yang bisa kirim apa kita kirim untuk pemulihan negara Palestina. Yang nggak bisa bantu mungkin bisa kirim doa terbaik buat saudara-saudara kita di Palestina. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga, dilindungi, bisa merasakan indahnya dunia seperti semua orang di muka bumi ini happy. Gitu. Terima kasih. Ya.